Aku tak pernah menyangka, cinta dan dendam bisa seberbahaya ini. Halo, namaku Sari, aku berumur 29 tahun. Kisah yang akan aku ceritakan ini sungguh nyata dan terjadi padaku selama 2 tahun terakhir. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan di kota kecil Malang, Jawa Timur. Aku penyewa rumah itu, dan pemiliknya, Pak Hadi, sering menaikkan harga sewa dengan alasan ekonomi yang terus memburuk. Setiap 3 bulan, dia datang dengan muka serius dan bilang, harga sewa harus naik, Sari. Peningkatan harga sewa yang tak masuk akal itu membuat hidupku semakin berat. Namun, ada seseorang di rumah itu yang selalu membuatku merasa hangat dan dimengerti, yaitu istri Pak Hadi, Burina, wanita berumur 27 tahun, cantik dan selalu rapi. Dia bukan tipe wanita yang hanya duduk diam di rumah. Dia punya gaya sendiri, dari cara dia memilih baju hingga aksesoris simpel tapi elegan yang selalu dia pakai. Tapi yang paling menarik adalah tatapan matanya yang penuh pengertian ketika dia berbicara kepadaku. Dia sering datang ke rumahku, sekadar bertanya apakah aku membutuhkan sesuatu atau hanya untuk mengobrol. Aku merasa Burina memahami kesulitanku, sesuatu yang jarang terjadi dalam hidupku. Pak Hadi, suaminya, adalah sosok yang keras dan kurang perhatian. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha kecil, dan hampir tidak pernah meluangkan waktu untuk istri dan rumahnya. Setiap kali dia menaikkan harga sewa, Burina mencoba membujuknya agar lebih pengertian, tapi suaminya selalu mengabaikannya. Aku sering melihat kesedihan di wajah Burina saat suaminya berbicara kasar padanya. Suatu hari, saat Pak Hadi datang lagi dengan permintaan kenaikan harga sewa sebesar 40%, aku merasa sudah tidak tahan lagi. Aku berani mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan dan aku tidak sanggup membayarnya. Pak Hadi membalas dengan kasar, kalau tidak suka, cari rumah lain. Namun, Burina tiba-tiba mengintervensi, Hadi, tenang, dia memang benar. Tapi suaminya menatapnya dingin dan berkata, ini urusan laki-laki, jangan ikut campur. Aku melihat kesedihan yang dalam di mata Burina saat itu, dan hatiku mulai bergetar. Itu awal dari sesuatu yang tak pernah aku duga akan terjadi antara aku dan Burina. Hari itu, setelah ketegangan itu mereda, Burina datang ke kamarku seorang diri. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan saat dia berkata, Sari, maaf ya atas sikap suamiku tadi. Dia memang sedang stres dengan urusan bisnis. Aku terdiam, tak menyangka dia mau datang dan bicara langsung padaku. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandangku, bukan sekadar sebagai penyewa, tapi lebih dari itu. Dia bilang dia mengerti kesulitanku dan merasa berat dengan kenaikan sewa yang terlalu tinggi itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang benar-benar mengerti dan peduli padaku. Sejak hari itu, Burina mulai sering mengunjungi rumah kontrakanku. Kadang dia datang dan bertanya, Sari, kamu ada teh di rumah? Aku ingin ngobrol sebentar. Terkadang dia datang hanya untuk memastikan aku punya apa yang kubutuhkan. Dia benar-benar perhatian, dan aku mulai merasakan kehangatan yang selama ini aku rindukan. Ceritanya tentang hidupnya yang sepi tanpa suami yang peduli membuat hatiku terbuka. Dia bercerita bagaimana Pak Hadi selalu sibuk dan jarang ada di rumah, membuatnya merasa kesepian dan tak dihargai. Aku pun mulai membuka diri, menceritakan bagaimana aku merasa tertekan dengan kenaikan harga sewa yang terus-menerus, dan bagaimana aku merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tidak adil. Setiap kali kami duduk bersama, obrolan kami semakin dalam dan aku bisa melihat kilau berbeda di mata Burina. Tatapannya yang dulu hanya penuh pengertian, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat dan penuh arti. Aku pun merasakan sesuatu yang sama, sebuah perasaan yang mulai tumbuh di antara kami berdua. Hari-hari berlalu dan hubungan kami semakin dekat, tanpa disadari aku mulai jatuh cinta pada Burina.
Aku merasa dia seperti oase di tengah gurun kehidupanku yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan bersalah dan takut yang tak bisa aku hilangkan. Aku tahu ini bukan sekedar hubungan biasa, tapi sebuah rahasia yang harus kami simpan rapat-rapat. Aku bertanya-tanya apakah perasaan ini hanya sebatas pelarian dari sakit hati atau sesuatu yang lebih nyata dan dalam. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa menolak pesona dan kebaikan hati Burina yang membuatku merasa hidup kembali. Seiring waktu, kedekatanku dengan Burina semakin intens. Suatu sore, dia datang ke kontrakanku dengan membawa beberapa kotak berisi barang-barang yang katanya ingin dia pinjam untuk merapikan rumahku. Aku melihatnya mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan anggun, dipadukan dengan rok pensil hitam yang menambah kesan dewasa dan elegan. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna nude melengkapi penampilannya yang sederhana tapi memikat. Aku tak bisa menahan pandanganku dari lekuk tubuhnya yang anggun, dan tatapan matanya yang penuh makna membuat jantungku berdegup kencang. Dia tersenyum dan berkata, "Biar aku bantu rapikan lemari kamu, biar suasananya lebih nyaman." Aku mengangguk gugup, merasa hatiku berdebar tak karuan. Saat kami mulai menyusun pakaian dan barang-barang di lemari, tangan kami tanpa sengaja bersentuhan. Aku bisa merasakan getaran aneh yang menyusup di setiap jari kami. Waktu seolah berhenti, dan pandangan kami bertemu. Matanya yang coklat lembut menatapku dalam-dalam, lalu dia meletakkan jari telunjuknya di bibirku sambil berbisik, "Diam dulu, jangan bicara." Aku terdiam, merasakan kehangatan yang luar biasa menyelimuti dada. "Emang kamu pikir ini benar?" Aku akhirnya bertanya dengan suara bergetar. "Kalau aku bilang tidak benar, aku bohong," jawabnya lirih. Suaranya bergetar sedikit. Saat itu, kami berdua terhanyut dalam momen itu. Tanpa sadar, kami saling mendekat dan bibir kami bersentuhan dalam ciuman pertama yang penuh gairah tapi juga ketegangan. Ciuman itu seperti ledakan emosi yang selama ini terpendam, membebaskan kami dari beban dan kesepian yang melingkupi hidup kami. Setelahnya, kami saling menatap dengan kebingungan dan rasa bersalah, tapi juga dengan semacam ikatan rahasia yang baru saja terjalin di antara kami. Sejak hari itu, pertemuan kami semakin sering, terutama ketika Pak Hadi sedang sibuk di luar kota. Hubungan kami berkembang menjadi lebih dari sekedar teman biasa. Burina mulai membuka cerita tentang betapa monoton dan sepinya hidupnya tanpa kehadiran suami yang perhatian. Aku pun bercerita tentang tekanan yang aku alami akibat kenaikan harga sewa yang terus melonjak. Kami saling menguatkan satu sama lain dan menemukan kenyamanan dalam pelukan masing-masing. Kehadiran Burina bagiku bukan hanya soal pelarian dari masalah, tapi juga tentang menemukan seseorang yang benar-benar bisa memahami dan menerima aku apa adanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus mengintai. Aku sadar bahwa apa yang kami lakukan sangat berisiko, bisa menghancurkan hidup kami jika sampai ketahuan. Tapi, entah bagaimana, aku tak mampu melepaskan diri dari pesona dan kasih sayangnya. Setiap kali kami bertemu, aku merasa hidupku kembali berwarna, meskipun bayang-bayang bahaya selalu mengintai di belakang. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin berani dan penuh rahasia. Setiap kali Pak Hadi pergi kerja atau rapat di luar kota, Burina datang ke kontrakanku dengan senyum menggoda dan mata yang berkilau penuh hasrat. Aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi di balik kerudung kesedihan dan kepasrahan. Busana yang dikenakannya pun berubah, dari yang biasanya sederhana, kini dia sering mengenakan blus tipis berwarna pastel yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dipadu dengan celana panjang bahan yang menambah kesan seksi namun tetap elegan. Sepatu hak tingginya yang berwarna krem memantulkan cahaya saat dia melangkah masuk ke ruang tamuku, membuat jantungku berdegup lebih cepat. Suatu malam, ketika suasana sepi dan hujan turun deras di luar, Burina mengajakku naik ke lantai 2 rumah Pak Hadi. "Hadi malam ini akan pulang terlambat," bisiknya sambil menggenggam tanganku lembut. Aku merasa campuran antara takut dan bersemangat.
Kami masuk ke kamar tidur utama yang penuh dengan aroma parfum mawar dan cahaya lembut dari lampu meja yang membuat suasana menjadi hangat dan intim. Momen itu begitu menegangkan, kami saling menatap, lalu tanpa ragu kami berpelukan dan melanjutkan hubungan kami yang selama ini tersembunyi. Setiap sentuhan dan bisikan membuat darahku berdesir, seolah semua ketegangan dan penat selama ini meledak menjadi gelombang kehangatan. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku terus mendengar detak jantungku yang berdetak cepat, waspada akan langkah Pak Hadi yang bisa saja tiba-tiba pulang. Kami selalu memperhatikan suara dari luar pintu, setiap kali terdengar langkah kaki atau suara kendaraan, kami langsung menahan napas dan berusaha tenang. Malam itu adalah puncak dari segala ketegangan yang kami rasakan. Saat kami berdua tenggelam dalam pelukan dan ciuman penuh gairah, aku merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketakutan yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Burina berkata dengan suara berbisik, "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, Sari. Kamu membuatku merasa hidup kembali." Aku membalas dengan menatap matanya, "Kamu juga membuat aku merasa berarti, sesuatu yang selama ini hilang. Namun, di balik semua momen manis itu, aku tahu bahaya mengintai." Pak Hadi mulai menunjukkan sikap yang aneh. Dia lebih sering memeriksa ponselnya, bertanya dengan nada curiga tentang keberadaanku, bahkan pernah menanyakan apakah ada tetangga yang mengeluh tentang tingkah lakuku. Semua itu membuat hatiku berdebar tidak karuan. Aku berbagi kekhawatiran ini dengan Burina, dan dia memperingatkanku untuk lebih berhati-hati. Tapi, meski bahaya semakin nyata, kami tak bisa menahan diri untuk terus bertemu dan memperdalam hubungan terlarang ini. Setiap pertemuan terasa seperti perayaan rahasia yang penuh gairah dan harapan, sekaligus beban yang menghimpit dada kami. Aku terus bertanya-tanya, sampai kapan kami bisa menyimpan rahasia ini? Apakah cinta kami cukup kuat untuk melawan semua rintangan yang ada? Atau akankah semuanya hancur dalam sekejap? Ketegangan semakin membuncah. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman kontrakan, aku melihat Pak Hadi berdiri di depan rumah dengan wajah serius. Dia menatapku tajam, lalu bertanya dengan nada dingin, "Sari, ada apa dengan Burina akhir-akhir ini?" Dia kelihatan berbeda, lebih ceria, dan sering ke sini. Aku berusaha tenang, menjawab bahwa kami hanya teman biasa, tapi tatapan Pak Hadi tak pernah lepas dari wajahku. Ada sesuatu yang membuatku merasa seperti terperangkap dalam permainan yang berbahaya. Hari-hari setelah itu, Pak Hadi mulai lebih sering pulang lebih awal dan memperhatikan gerak-gerik kami. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah, ketegangan yang makin sulit untuk disembunyikan. Burina pun terlihat semakin gelisah, wajah cantiknya yang biasanya cerah kini sering dihiasi kerutan kekhawatiran. Suatu malam, dia mengajakku duduk di ruang tamu sambil memegang tanganku erat. "Sari, aku takut Pak Hadi mulai curiga. Kita harus lebih berhati-hati." Namun, di balik ketakutan itu, kami tak bisa berhenti saling merindukan. Setiap pesan singkat yang kami tukar penuh dengan kata-kata manis dan janji tersembunyi. Aku tahu ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal kebebasan yang selama ini kami rindukan dari belenggu kehidupan masing-masing. Tapi semakin dalam kami terjerat, semakin besar risikonya. Suatu ketika, aku menemukan sebuah catatan kecil di meja makan yang bertuliskan, "Aku tahu semuanya." Hati-hati. Jantungku berdegup kencang, dan aku segera mengirim pesan ke Burina. Dia membalas dengan cepat, "Pak Hadi sudah mulai menyelidiki. Kita harus putus dulu sementara waktu." Aku merasa hancur, tapi aku tahu itu satu-satunya jalan agar kami tidak ketahuan. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling berat. Kami berdua menjalani hari dengan penuh rasa rindu, tapi juga ketakutan dan penyesalan. Aku sering berdiri di depan jendela, melihat keluar sambil membayangkan wajah Burina yang penuh kasih itu. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan sekadar kisah asmara biasa.
melainkan sebuah drama penuh bahaya dan pengkhianatan. Sekarang, aku di persimpangan jalan. Apakah aku harus terus berjuang untuk cinta ini, meski risikonya sangat besar? Atau aku harus menyerah dan melepaskan Burina demi keselamatan kami berdua? Semua pertanyaan itu bergelayut di pikiranku, dan aku tahu keputusan yang kuambil akan mengubah hidupku selamanya. Tapi, satu hal yang pasti, kisah ini belum berakhir. Masih ada misteri dan rahasia yang tersembunyi di balik pintu rumah itu, menunggu untuk terungkap. Saat jarak memisahkan kami, rasa rindu malah membakar hati lebih dalam. Suatu sore yang mendung di Malang, aku menerima pesan dari Burina yang membuat jantungku berdebar. Sari, aku harus bertemu denganmu sekali lagi. Ini penting. Pesan itu singkat, tapi penuh dengan urgensi yang sulit aku abaikan. Meski takut, aku tahu aku tidak bisa menolak. Kami sepakat bertemu di sebuah kedai kopi kecil di dekat alun-alun kota, tempat yang selama ini jarang kami kunjungi bersama. Ketika aku tiba, Burina sudah menunggu dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Dia mengenakan blus putih tipis yang menggambarkan kesederhanaan sekaligus keanggunan, dilengkapi dengan rok batik panjang yang mengalir lembut hingga mata kaki. Rambutnya yang hitam panjang tergerai rapi, tapi ada kesedihan dan ketegangan yang terpancar dari matanya yang gelap. Aku duduk di hadapannya, dan tanpa banyak bicara, dia menggenggam tanganku erat, seperti mencoba menyalurkan kekuatan. Aku menemukan sesuatu, Sari. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya, katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya penuh tanya, mencoba menangkap arti dari kata-katanya. Dia melanjutkan, Pak Hadi tidak hanya curiga, tapi dia mulai memata-matai kita. Aku menemukan bukti bahwa dia menyewa detektif swasta untuk mengawasi kita. Hatiku seperti disambar petir, rasa takut dan panik langsung menyergap. Namun, yang membuatku terpana adalah rencana yang dia ungkapkan selanjutnya. Aku tidak mau terus-terusan hidup dalam ketakutan. Aku ingin kita melawan, atau setidaknya, aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku tersentak. Selama ini aku hanya melihat Burina sebagai istri yang terabaikan dan wanita yang penuh kasih, tapi kini ada sisi lain darinya yang belum pernah aku kenal. Dia bercerita tentang masa lalunya yang kelam, tentang mimpi dan harapan yang terkubur karena pernikahannya yang penuh tekanan. Dia juga mengungkapkan bahwa dia punya rencana untuk membebaskan diri dari cengkeraman Pak Hadi, dan aku adalah bagian penting dari rencananya itu. Aku merasa bingung dan terjebak antara cinta, takut, dan keinginan untuk membantu. Tapi satu hal yang jelas, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah kami berpisah, pikiranku berputar tanpa henti. Aku sadar bahwa kami berada di tengah badai yang tak hanya mengancam hubungan kami, tapi juga keselamatan kami. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari keputusan Burina? Apakah aku berani melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan intrik dan bahaya ini? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang tak mudah ditemukan. Namun satu hal yang pasti, kisah kami belum mencapai titik akhir. Rahasia yang lebih gelap dan kejutan yang tak terduga masih menanti kami di depan. Ketegangan itu mencapai puncaknya saat aku dan Burina memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam rencana rahasianya. Kami bertemu lagi di sebuah villa kecil di Batu, jauh dari hiruk-pikuk kota Malang. Suasana di sana begitu sunyi, hanya terdengar desir angin dan gemericik air dari kolam ikan di halaman. Burina datang mengenakan gaun malam berwarna hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk indah yang memikat namun tetap elegan. Sepasang anting mutiara yang dia pakai berkilauan lembut saat cahaya lampu menyentuhnya, menambah aura misterius yang membuatku semakin terpesona. Malam itu, kami duduk berhadapan di ruang tamu yang remang, membicarakan setiap detail rencana yang akan kami jalankan. Dia berkata dengan suara penuh tekad, Sari, aku sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang praktik bisnis Pak Hadi yang ilegal. Ini saatnya kita bertindak.
Aku menatapnya kagum dan sekaligus takut. Aku tahu, ini bukan hanya soal cinta dan balas dendam, tapi sebuah pertaruhan nyawa. Saat kami berbicara, aku tidak bisa melepas pandanganku dari wajahnya yang cantik namun tegas. Ada sesuatu dalam diri Burina yang membuatku yakin bahwa dia bukan wanita yang akan menyerah begitu saja. Aku mulai menyadari bahwa di balik kelembutan dan senyum manisnya, tersembunyi keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Aku pun berjanji dalam hati untuk mendukungnya sepenuh hati, tak peduli risiko yang harus kami hadapi. Namun, saat kami hampir menyelesaikan pembicaraan, terdengar suara pintu diketuk pelan. Jantungku langsung melonjak ke tenggorokan. Kami saling bertukar pandang penuh kecemasan. "Siapa itu?" bisikku pelan. Burina melangkah ke pintu dan membukanya sedikit, dan aku melihat sosok yang tak pernah kuharapkan. Pak Hadi berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin dan penuh amarah. "Sepertinya aku lebih cepat dari yang kalian kira," katanya dengan suara berat. Aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, dan tiba-tiba semua rencana kami terasa rapuh di ujung jarimu. Dalam sekejap, aku menyadari bahwa kami telah terperangkap dalam permainan berbahaya yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Malam itu menjadi titik balik yang menentukan. Apakah kami akan berhasil keluar dari jebakan Pak Hadi? Atau justru semuanya akan berakhir tragis? Aku hanya bisa menahan napas dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan hati yang penuh ketidakpastian dan harapan yang remang. Rahasia dan konflik yang selama ini tersembunyi kini mulai terbuka, membawa kami ke dalam pusaran takdir yang tak terduga. Aku berdiri membeku, menatap tajam wajah Pak Hadi yang muncul tiba-tiba di ambang pintu villa itu. Suasana jadi mencekam, udara seolah berubah pekat dan berat. Burina menatapku dengan mata penuh kecemasan, tapi juga keberanian yang tidak kuharapkan. Gaun hitam yang tadi membuatnya tampak anggun kini seolah menjadi baju perang, siap melawan segala ancaman yang datang. Pak Hadi melangkah masuk tanpa izin, langkahnya berat dan penuh amarah. "Kalian pikir bisa main-main di belakangku?" Suaranya serak, tapi penuh dendam yang membara. Aku tahu saat itu, kami sudah tidak bisa lagi mundur. Situasi yang kami ciptakan sendiri kini berubah menjadi perang terbuka, dan aku harus memilih sisi mana yang akan aku pertahankan. Burina dengan cepat mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi seseorang, mungkin detektif yang sudah kami percaya. Namun, sebelum dia sempat menekan tombol, Pak Hadi meraih ponsel itu dan menghancurkannya dengan satu hentakan kasar. Aku terkejut, tapi tak bisa berbuat apa-apa selain menahan napas dan menatap tajam ke arah dia. Tangannya besar dan kasar, kontras dengan kelembutan yang selama ini aku lihat pada suaminya. Ini bukan soal cinta atau dendam, tapi soal kekuasaan dan harga diri, katanya dingin. Aku melihat ke arah Burina, dan dalam sekejap aku tahu, dia juga siap menghadapi semua konsekuensi dari pertarungan ini. Kami berdua saling menggenggam tangan, sebagai tanda bahwa kami tidak akan menyerah begitu saja. Namun, aku juga menyadari betapa rapuhnya posisi kami. Pak Hadi bukan pria biasa. Dia punya jaringan yang luas dan kekuatan yang tak bisa kami lawan sendirian. Aku mulai merasakan gelombang ketakutan yang mengalir ke seluruh tubuh, tapi di balik itu, ada keberanian yang perlahan tumbuh. Ini bukan hanya soal cinta yang terlarang, tapi juga tentang bertahan hidup dan membebaskan diri dari belenggu yang selama ini mengikat kami. Saat malam semakin larut, ketegangan di antara kami memuncak. Pak Hadi terus mengancam, sementara aku dan Burina berusaha mencari celah untuk keluar dari situasi itu. Hati kami berdetak kencang, napas kami saling bersahutan dalam keheningan yang menegangkan. Aku tahu, malam ini akan menjadi titik balik yang menentukan masa depan kami. Entah berakhir dengan kebebasan atau kehancuran, aku siap menghadapi apapun bersama Burina. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus bergelayut di pikiranku. Apa sebenarnya rahasia terbesar Pak Hadi yang belum kami ketahui? Dan seberapa dalam bahaya yang sedang kami hadapi? Semua itu masih tersembunyi,
menunggu saatnya untuk terungkap dalam babak berikutnya dari kisah kami yang penuh liku dan misteri. Semakin malam, ketegangan di villa itu terasa seperti gelombang yang menghantam perahu kecil di tengah badai. Pak Hadi masih berdiri di sudut ruangan dengan tatapan dingin yang menusuk, sementara aku dan Burina saling berpegangan tangan erat, mencoba menenangkan diri meski jantung kami berdegup kencang. Gaun hitam Burina yang tadi anggun kini tampak seperti baju perlawanan, dan sorot matanya yang biasanya lembut berubah menjadi tajam penuh tekad. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Burina mengangkat suara, "Hadi, kamu tidak tahu betapa selama ini aku menderita. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri, dan mengabaikan aku sebagai istri. Aku tidak mau lagi jadi boneka dalam hidupmu." Suaranya bergetar tapi tegas, membelah keheningan malam seperti kilat yang menerangi langit gelap. Aku terpaku, kagum pada keberaniannya yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Pak Hadi membalas dengan suara dingin, "Kamu pikir aku peduli? Aku sudah tahu segalanya sejak lama. Aku sudah curiga ada sesuatu di antara kalian." Wajahnya berubah menjadi marah, tapi ada juga rasa sakit yang tersembunyi di balik amarah itu. Aku mulai menyadari, pertarungan ini bukan hanya soal kami berdua, tapi juga tentang luka dan pengkhianatan yang telah lama terpendam dalam rumah tangga mereka. Aku melirik Burina yang menatapku penuh harap. Aku tahu, aku harus memilih, apakah aku akan tetap diam dan membiarkan semuanya hancur, atau aku akan berani berdiri bersama dia, melawan Pak Hadi dan semua konsekuensinya. Hatiku bergejolak, penuh campuran antara rasa takut, cinta, dan tekad. Tiba-tiba, suara pintu terbuka pelan. Seorang pria paruh baya masuk ke dalam ruangan dengan wajah serius. Dia mengenakan jas rapi dan membawa berkas tebal di tangannya. "Pak Hadi, saya datang tepat waktu," katanya. Aku dan Burina saling bertukar pandang, terkejut dan penasaran. Siapa pria ini? Apa hubungannya dengan semua yang sedang terjadi? Pak Hadi menatap pria itu dengan penuh kepercayaan. "Ini detektif yang aku sewa untuk mengawasi kalian," ucapnya pelan tapi penuh arti. Suasana semakin mencekam. Aku merasa seperti berada di tengah pertarungan antara dunia nyata dan mimpi buruk yang tak berujung. Saat itu juga, aku menyadari bahwa kisah ini belum selesai. Ada lapisan rahasia yang jauh lebih dalam dan berbahaya yang menunggu untuk diungkap. Aku menatap Burina dan pria asing itu, dan dalam hati aku tahu, petualangan kami baru saja memasuki babak paling gelap dan penuh misteri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Aku berdiri terpaku, menatap pria yang baru saja masuk ke villa itu. Pak Hadi menyebutnya detektif, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat pria itu menatap kami dengan mata penuh kewaspadaan. Dia mengenakan jas hitam rapi, wajahnya serius dan tak banyak bicara. Dengan cepat, dia membuka tas kerja dan mengeluarkan beberapa foto serta rekaman yang diambil secara diam-diam. Aku melihat wajahku dan Burina dalam gambar-gambar itu, saat kami sedang bersama tanpa sadar dia mengawasi dari kejauhan. Pak Hadi tersenyum dingin sambil menunjuk ke arah kami, "Ini buktinya. Kalian sudah mengkhianati saya selama ini." Suaranya penuh dengan kepahitan dan kemarahan. Aku merasa seolah semua dunia runtuh di sekitarku. Namun, di balik rasa takut itu ada kemarahan yang membara dalam diriku. Aku dan Burina bukan hanya korban di sini, kami juga punya hak untuk diperjuangkan. Detektif itu kemudian menatap Burina. "Apakah Anda punya sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Bukti-bukti ini bisa saja menjadi masalah besar bagi Pak Hadi, tapi mungkin juga bisa membantu Anda." Burina menghela napas panjang, lalu dengan suara yang penuh keberanian dia mulai mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikannya. Dia menceritakan bagaimana Pak Hadi terlibat dalam bisnis ilegal yang merugikan banyak orang, dan bagaimana dia telah mengumpulkan bukti-bukti itu secara diam-diam.
aku tercengang mendengar pengakuannya. Semua yang selama ini aku ketahui tentang Pak Hadi hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Ternyata, di balik sosok suami yang kasar dan pemilik rumah yang menuntut itu, ada sisi gelap yang selama ini tersembunyi rapi. Bu Rina tidak hanya ingin melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi orang-orang yang akan menjadi korban dari tindakan Pak Hadi. Pak Hadi mendengarkan dengan wajah yang berubah-ubah, dari marah menjadi panik, dan akhirnya menjadi dingin seperti batu. Aku merasakan bahwa sekarang bukan hanya soal hubungan kami bertiga, tapi tentang pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara keadilan dan kekuasaan. Malam itu, kami bertiga duduk dalam kesunyian yang penuh ketegangan. Semua pilihan dan konsekuensi menunggu untuk diambil. Aku tahu, apapun keputusan kami, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga merasa ada harapan yang mulai tumbuh, harapan bahwa keadilan mungkin bisa ditegakkan, dan aku bersama Bu Rina bisa menemukan kebebasan sejati. Namun, misteri yang lebih besar masih mengintai di balik semua ini. Apa sebenarnya yang akan terjadi pada kami? Apakah Pak Hadi akan menyerah atau melawan habis-habisan? Dan apakah aku siap menghadapi semua risiko yang akan datang? Semua itu masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, menunggu untuk diungkap dalam babak selanjutnya dari kisah kami yang penuh liku dan kejutan.